Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Navwan tipe G tahun 2013. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di EV Auto Sales bersama mobil Blok M ya. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Tapi kalau ini nggak dijual ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di tipe G, dia kuncinya masih kunci colok ya. Kalau yang tipe V kan dia udah keyless entry dan smart key juga. Dia tombol lock, unlock dan buat buka power sliding door kiri kanannya. Jadi nggak kayak merek lainnya yang biasanya kalau tipe bawahnya itu power sliding doornya cuma sebelah kiri, kalau di Toyota tetap kiri kanan ya. Tapi emang kuncinya dia jadi kunci normal. Nah, untuk di bagian dalam ini joknya udah di lapis kulit ini ya, kulit sintetis gitu. Aslinya dia fabric nih, kelihatan. Untuk pengaturan jok pengemudi dia bisa head adjuster, masih manual, recline, dan sliding. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kunci udah dicolok ke lubang kunci dan langsung kita starter aja. Oke, masih mulus. Yuk kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Navwan. Untuk setir yang tipe G ini dia masih urethane ya, masih karet, belum dilapis kulit. Tapi untuk pengaturannya dia lengkap. Dia bisa tilt dan teleskopik yang nggak begitu panjang sih memang. Di tengah juga ada airbag dan klakson. Terus ada tombol untuk audio, buat volume, ganti track, dan ganti mode juga. Untuk di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, tapi dia belum ada switch fog lamp, belum ada one touch triple turn signal juga. Yang sebelah kiri ini untuk wiper ya, dia ada intermittent timer dan ada wiper belakang 2 speed. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk membuka power sliding door kanan kiri. Untuk di bagian depan setir dia nggak ada speedometer ya, karena speedometernya itu ada di tengah dashboard. Jadi kayak MPV kotak yang sekelasnya, dia lumayan banyak displaynya. Di paling kiri itu ada odometer, dan untuk pengaturannya dia ada di bagian sini ya. Ada odometer, trip A, trip B, dan brightness. Terus ada fuel gauge juga, ada tachometer, dan di dalamnya itu ada jam digital. Di sebelah kanannya itu ada speedometer dengan JDM sekali ya, dia 180 km/jam top speednya, dan di tengahnya itu ada gear indicator. Dan yang sebelah kanan itu untuk MID. Dia ada ini juga average fuel consumption, instant fuel consumption, offset temperatur, jarak tempuh atau range, dan balik ke average fuel consumption lagi. Dan di sebelah tombol MID itu ada kayak tempat naruh koin gitu ya. Dan ada glove box di depan pengemudi juga ya, karena dia nggak ada speedometer di sini, jadi tempatnya bisa digunakan lebih banyak lagi. Di sebelah kanan ada ini juga nih, ventilasi AC bisa dibuka tutup. Ada tempat penyimpanan di bawah sini lagi. Ada tombol untuk mematikan power sliding doornya biar nggak buka tutup secara elektrik kalau misalnya kita nggak mau. Dan ada buat ini headlamp leveling, ketinggian lampunya bisa diatur. Di bagian bawah ada laci buat naruh koin atau dompet, dan di bagian sini juga ada card holder. Terus untuk di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin dan ada tuas pembuka tangki. Untuk pedal dia masih model gantung seperti itu, dan parking brake-nya ada di sebelah situ. Untuk di door trim juga dia panel fabricnya juga nggak banyak ya, cuma di sini doang, tapi sisanya hard plastik. Di bagian sini juga hard plastik, serta untuk door handle-nya belum chrome. Pada pengaturan power mirror dan sudah bisa electric folding juga. Terus ada window lock, central lock, dan all auto power window. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder. Ada speaker juga, tapi nggak ada tweeter ya. Di pintu juga nggak ada soalnya. Di bagian pilar A sini ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, dan ada kaca yang besar untuk menghilangkan blind spot di sekitar sini ya. Di sebelah kiri kanan juga ada. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampu dandannya. Di tengah ada conversation mirror, jadi kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang di belakang itu tinggal ngelirik dari sini, kita nggak perlu nengok-nengok ke belakang. Tapi dia nggak ada sunglass holder ya, biasanya ada.
Dan ada lampu baca juga di sini yang untuk nyalain semua lampu di sini, ikut pintu atau lampu baca individual kanan kiri. Ada spion tengah yang manual dimming juga. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampu dandannya. Terus ada grab handle di sini, ada seat belt dengan head adjuster, dan headrestnya juga ada head adjusternya. Terus untuk di tengah ini bisa dilihat ya, dia jok depan itu ada armrest, bisa dilipat, dan jok pengemudinya juga ada armrest. Lanjut ke tengah, dia menggunakan head unit yang mirip-mirip seperti Toyota Fortuner atau Innova yang seeranya ya. Jadi dia sudah touchscreen dan dia inputnya ada AM, FM, terus ada CD, DVD, ada USB, dan ada Bluetooth juga, ada AV-in, dan ada input aux. Di bagian sini tuh ada tuning knob-nya. Terus ini ada power sama volume. Terus di sini ada input untuk kayak ini ya, simbol untuk DVD WMA-nya, ada tombol eject, mic buat Bluetooth, dan di sebelah kanan sini ada colokan untuk aux dan USB. Terus ada tombol telepon, audio, dan display buat ngatur kontrasnya. Terus ada day mode-nya atau matiin layar biar nggak silau kalau lagi nyetir malam. Terus seperti itulah. Di bagian sini itu ada shifternya, dia menggunakan transmisi CVT G-type shift, dan ada mode manual mode-nya juga. Seingat gue dan 7 atau 6 speed ya, gue kurang lupa persisnya berapa. Dan kalau kita masuk gigi mundur, dia ada kamera mundur, tapi dia kamera mundurnya aftermarket. Kalau yang seinget gue dia tipe V itu udah ada, tapi untuk head unitnya sendiri dia emang udah support. Jadi kalau misalnya kita beli tipe G, tinggal pasang kamera mundur sendiri aja. Oke, kita balikin ke P lagi. Untuk shifternya juga ini masih karet gitu ya, belum dilapis kulit. Terus ada ventilasi AC di bagian sini. Untuk pengaturan AC nya juga dia sudah dual zone, baik di tipe G ataupun di tipe V. Di atas ada tombol hazard. Terus ini untuk temperatur pengemudi dan temperatur penumpang. Sama ada rear mode juga, jadi untuk AC belakang dia bisa diatur nyala atau matinya. Ada untuk aktivasi dual zone di sini, fan speed, mode arah AC, auto climate control. Terus ada sirkulasi udara, defroster depan, defogger belakang, mode AC, indikator passenger seat belt, dan ada mode pollen remover ya, atau kayak buat penyaring serbuk bunga. Jadi kayak ya filter tambahan gitu mungkin ya, bisa diaktifin. Di bagian sini juga ada kayak storage lagi yang lumayan dalam, ada power outlet di bagian sini. Terus ada 2 buah cup holder, ada kotak penyimpanan juga yang bisa dijadiin tempat penyimpanan barang-barang yang gede. Ada tempat penyimpanan lagi di bagian dashboard situ, dan ada 2 buah glove box yang bawa soft opening. Di sini juga ada kayak shelf gitu atau kayak rak, dan ada glove box yang atas. Dan kalau glove box atasnya dia sedikit di depan dari airbagnya. Dia sudah dual airbag ya, di setir dan di dashboard penumpang depan. Sudah ada rem ABS EBD juga, tapi belum ada stability control dan lain-lainnya. Oke, seperti itu aja untuk di bagian interior depan. Dan untuk interior belakang, karena gue udah pernah bahas di video review Navone tipe V, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Jadi kita langsung bahas ke eksteriornya aja. Yuk, kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Di ruang mesinnya ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 3ZR FAE. Jadi dia bukan 3ZR FE dengan dual VVTi, tapi kalau yang FAE ini dia menggunakan sistem yang namanya Valvematic yang kayak lebih canggih dari dual VVTi gitu ya. Tenaganya 158 PS dan torsinya 195 Nm. Dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi CVT dengan mode Tiptronic ke roda depan. Ya, untuk ruang mesin seperti ini aja. Dan seinget gue ini harusnya ada engine covernya gitu ya, tapi ini di sini udah nggak ada. Jadi yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk tampilan depannya si Navone ini memang agak kelihatan polos ya. Jadi dibandingin sama saudara beda bodinya yang bernama Foxy,
itu dia kelihatan sedikit culun dan sedikit sederhana ya. Makanya waktu si Navon ini dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor 2012 atau 2013 lalu, dia kurang laku penjualannya, padahal udah CKD juga kan ya waktu itu. Jadinya dia dihentikan produksinya sekitar tahun 2015 atau 2016 awal gitu ya, dan dilanjutkan oleh Foxy yang ternyata jauh lebih laku karena ya tadi bentuknya lebih ganteng daripada si Navon ini yang kelihatan lebih sederhana. Untuk grillnya memang sih dia ada chrome-nya gini yang tebel-tebel gitu dan kelihatan mewah ya. Terus nggak ada logo Toyotanya juga karena dia namanya kan N ya, Navon. Dia ada logo N di depannya. Tentu bukan N-nya Hyundai ya. Terus untuk lampunya juga baik tipe V dan tipe G itu dia sama, dia menggunakan proyektor halogen di bagian lampu depannya, lampu dekat ya. Dia ada headlamp levelingnya juga tadi. Untuk high beam dia reflektor halogen, dan untuk bagian sen juga dia halogen. Untuk lampu senja di sini hasilnya halogen tapi ini udah diganti LED. Serta untuk tipe G dia nggak dapet fog lamp depan ya, dan seinget gue juga ada body kit gitu, tapi untuk di tipe G ini dia belum ada. Untuk velgnya dia juga velg kecil ya untuk yang tipe G. Dia menggunakan ban, di sini sih menggunakan ban Hankook Kinergy yang berukuran 195/65 R15. Untuk yang tipe V di atasnya itu dia menggunakan velg 16 inci. Dan untuk rem dia sudah disc brake di bagian depan, sudah ada ABS EBD juga. Untuk di spion dia menggunakan spion yang modelnya pedestal gitu ya, atau istilahnya spion yang nempel di pintu bukan di pojokan pilar. Jadi lebih kelihatan ngambang gitu spionnya. Ada lampu sen LED-nya juga di sini. Terus di bagian samping sini juga ada glass printed antena. Jadi dia nggak ada antena di atas lagi. Jadi atapnya polos. Untuk di belakang dia remnya masih tromol ya. Terus di bagian lampu belakang juga dia kelihatan cukup oke dengan adanya lampu senja, lampu rem LED, tapi ya udah masih gitu doang. Sisanya halogen untuk lampu sen dan lampu mundur. Di bagian sini juga ada kayak semacam reflektor yang ala-ala LED di bagian bawahnya, tapi ini nggak nyala ya. Terus ada emblem tipe G, logo Navon itu ada di garnish plat nomor, dan ada emblem valve matic. Di bagian bumper bawah juga ada reflektor ya, di kanan kiri ada sensor parkir 2 titik, dan knalpotnya ada di bagian kanan bawah. Untuk kaca belakangnya juga dia lengkap dengan wiper dan ada defogger belakang, tapi dia belum ada spoiler dan belum ada kayak semacam garnish plat nomor yang ada lampu senjanya di tengah itu. Jadi dia kelihatan lebih polos ya untuk di bagian belakangnya. Untuk kamera mundur dia seperti yang gue bilang tadi, dia aftermarket, dan untuk bagasinya dia tombol elektris ya pembukanya, jadi bukan pakai tuas. Nah ini kondisi bagasi kalau misalnya jok baris ketiganya lagi dilipat. Jadi dia model pelipatannya itu yang model ke samping kayak kakaknya si Alphard, dan dia kalau misalnya udah dilipat ini bisa dikunci seperti ini. Jadi biar si joknya itu nggak jatuh, dan untuk melipatnya itu dari tuas ini. Jadi simple banget, dan ada seat belt untuk baris ketiga juga. Ada ini juga nih di sini dongkrak dan kawan-kawannya gitu sama toolkit. Ada lampu bagasi dan ada selipannya juga di sini kalau misalnya kita mau naruh barang yang lumayan gede biar seat beltnya nggak nyangkut. Terus di atas ada seat belt untuk penumpang tengah baris ketiga. Di tengah ada lampu di baris ketiga dan baris kedua, dan di bagian depan saya itu juga ada rear seat entertainment. Untuk AC-nya juga dia udah model yang nempel di plafon gitu ya biar rapih. Serta di sini juga ada selipan seat belt lagi, sama ada gantungan di bagian bawah kanan kiri ya, tapi dia nggak ada power outlet di bagian belakang. Di sini ada segitiga pengaman sama P3K. Untuk di bagian bawah dia ada storage di bawah lantai bagasi. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Navon tipe G tahun 2013 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EAV Auto Sales Showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih bagi yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.